Suamiku selingkuh dengan adikku sendiri, kini ku buktikan aku jauh lebih baik darinya. Ku buat mereka menangis menyesal. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Di sudut kota, di sebuah rumah minimalis yang dikelilingi taman kecil, Aisyah merasa hidupnya adalah sebuah lukisan yang sempurna. Setiap pagi, ia bangun disambut hangatnya mentari yang menyusup dari celah jendela, lalu disempurnakan oleh senyum Bima, suaminya. Hari itu, genap 2 tahun mereka merajut rumah tangga, sebuah perayaan kecil yang terasa begitu besar di hati Aisyah. Selamat pagi, sayang. Selamat ulang tahun pernikahan kita yang kedua, bisik Bima sambil mengecup kening Aisyah dengan lembut. Aisyah membalas pelukan Bima. Selamat pagi, Mas. Tidak terasa ya, sudah 2 tahun. Rasanya baru kemarin kita mengucapkan janji itu. Bima adalah sosok suami idaman bagi Aisyah. Selain tampan dan sukses, ia juga sangat romantis. Bima selalu tahu cara memperlakukan Aisyah seperti ratu. Ia tidak pernah absen untuk memberikan kejutan-kejutan kecil yang membuat hati Aisyah berbunga. Aisyah merasa hidupnya begitu lengkap, seperti kepingan puzzle yang akhirnya menemukan pasangannya. Ia yakin, takdir telah menuntunnya pada Bima, satu-satunya pria yang ditakdirkan untuk menjadi pelabuhan terakhirnya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada sepotong awan mendung yang sesekali melintas. Sinta, adik perempuan Aisyah, menjadi salah satu alasannya. Sinta adalah adik satu-satunya Aisyah, dan meskipun mereka lahir dari rahim yang sama, sifat mereka bagai bumi dan langit. Aisyah adalah pribadi yang sederhana, ramah, dan tidak neko-neko. Sementara Sinta, ia adalah sosok yang selalu merasa kurang. Ia iri dengan apa yang dimiliki Aisyah, termasuk Bima. Kak, kok bisa-bisanya sih kamu punya suami sesempurna Mas Bima? Sindir Sinta suatu sore saat berkunjung. Aku aja yang cantik begini, belum dapat jodoh yang kayak Mas Bima. Aisyah hanya tersenyum maklum. Ia tahu Sinta selalu cemburu padanya. Sejak kecil, Sinta selalu merasa Aisyah lebih disayangi. Meski Aisyah selalu berusaha memberikan yang terbaik, Sinta tetaplah Sinta. Hatinya seperti jurang yang tak pernah terisi, selalu merasa kurang. Aisyah mencoba memecah kecanggungan. Ya namanya juga takdir. Sin, kamu juga pasti akan dapat yang lebih baik dari Mas Bima. Ah, masa sih? Sinta mencebik, matanya melirik Bima yang sedang tersenyum. Mas Bima kan kaya, ganteng, baik lagi. Paket komplit. Bima hanya tertawa kecil. Sinta, jangan begitu. Aku kan sudah jadi suaminya kakakmu. Iya, tahu kok, jawab Sinta, tapi tatapannya pada Bima tak luput dari penglihatan Aisyah. Ada kilat aneh di mata Sinta. Kilat yang membuat hati Aisyah terasa sedikit tidak nyaman. Namun, Aisyah menepisnya jauh-jauh. Bagaimanapun, Sinta adalah adiknya. Tidak mungkin Sinta melakukan sesuatu yang bisa menyakiti kakaknya sendiri. Malam harinya, Bima mengajak Aisyah makan malam romantis di sebuah restoran bintang 5. Suasana begitu hangat dan penuh cinta. Mereka saling bercerita tentang impian dan rencana masa depan. Aisyah bercerita tentang keinginannya untuk membangun rumah singgah untuk anak-anak jalanan. Sementara Bima, ia bercerita tentang rencananya untuk memperluas bisnisnya ke luar negeri. Mas, aku ingin cepat-cepat punya anak. Rasanya rumah ini sepi kalau cuma kita berdua, kata Aisyah. Bima tersenyum, mengusap lembut tangan Aisyah. Sabar, sayang. Semuanya akan indah pada waktunya. Aisyah merasa ucapan Bima itu sebuah janji. Sebuah janji yang akan ia pegang erat. Namun, ia tidak tahu, janji itu bagaikan istana pasir yang akan runtuh oleh ombak di kemudian hari. Setelah makan malam, Bima mengajak Aisyah mampir ke rumah ibunya. Aisyah memang sudah terbiasa dengan perlakuan dingin ibu mertuanya. Entah mengapa, sejak awal ia menikah,
Ibu mertuanya tidak pernah benar-benar menerimanya. "Mas, kenapa ibu selalu begitu ya?" tanya Aisyah saat mereka dalam perjalanan. "Mungkin ibu masih belum terbiasa." "Sayang, kamu kan tahu, ibu itu orangnya kolot," jawab Bima. "Tapi kan kita sudah menikah 2 tahun, Mas." Bima tidak menjawab. Ia hanya mengusap punggung tangan Aisyah, seolah mengatakan, "Sudahlah." Saat sampai di rumah ibu mertuanya, sambutan dingin langsung menyelimuti. "Tumben mampir," ujar ibu mertua dengan nada datar. Aisyah berusaha tersenyum ramah. "Iya, Bu. Tadi habis makan malam di luar." Ibu mertua hanya mengangguk, lalu menoleh pada Bima. "Bima, kenapa kamu tidak pernah ajak pacarmu yang dulu main ke sini?" Aisyah tersentak. Hatinya mencelos. "Pacar yang dulu, Bu?" "Iya. Dulu Bima kan punya pacar cantik, kaya, dan pintar. Namanya Sinta," kata ibu mertua. Aisyah menoleh pada Bima. Bima terlihat panik. "Ibu, Sinta itu bukan pacarku. Dia itu adikku." "Maksud ibu, dia itu adik Aisyah," kata Bima, mencoba meluruskan. Ibu mertua hanya tertawa sinis. "Ah, Bima, ibu kan kenal Sinta yang mana? Dia itu temanmu, bukan adik iparmu." Bima terdiam. Aisyah merasa ada yang tidak beres. Ada kebohongan besar yang sedang disembunyikan darinya. Aisyah mencoba mencairkan suasana dengan mengalihkan pembicaraan. "Bu, Aisyah mau buatin teh hangat buat ibu ya." "Tidak usah." Ibu mertua menolak dengan suara keras. "Kamu itu bisanya cuma nyusahin. Sudah 2 tahun menikah, tapi belum juga bisa memberikan cucu. Menantu macam apa kamu?" Hati Aisyah teriris. Ia menunduk, mencoba menahan air mata yang akan tumpah. Bima tidak membela. Ia hanya terdiam, seperti patung. Aisyah merasa ia sendirian di tengah badai ini. Ia merasa tidak berharga. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Ucapan ibu mertuanya terus terngiang di telinganya. "Menantu macam apa kamu?" Rasanya, seluruh kebahagiaan yang ia rasakan selama ini hanya sebatas ilusi. Esok harinya, Aisyah kembali beraktivitas seperti biasa. Ia mencoba bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Bima juga tampak normal. Namun, ada yang berbeda. Bima menjadi lebih pendiam. Suatu sore, Sinta datang lagi. Kali ini, ia membawa banyak oleh-oleh dari sebuah butik mahal. "Kak, lihat deh. Aku dibelikan ini sama Mas Bima," kata Sinta, memamerkan tas dan sepatu mewah. Aisyah terkejut. "Mas Bima? Tapi kan kamu bukan ulang tahun?" Sinta tersenyum misterius. "Iya. Dia bilang ini hadiah karena aku sudah menemaninya keluar kota kemarin." "Keluar kota?" Aisyah menoleh ke arah Bima yang sedang asyik bermain ponsel. "Mas, kamu keluar kota? Kenapa tidak bilang?" Bima menatap Aisyah, lalu kembali menatap ponselnya. "Oh, iya. Itu mendadak. Ada urusan bisnis yang tidak bisa ditunda." Aisyah merasa ada ganjalan yang tidak bisa ia jelaskan. Sejak kapan Bima dan Sinta begitu dekat? Sejak kapan Bima membelikan Sinta barang-barang mewah? Ia mencoba menepis pikiran-pikiran buruk itu. Mungkin itu hanya perasaannya saja. Namun, di dalam lubuk hatinya, ada bisikan-bisikan yang tak bisa ia abaikan. Bisikan yang mengatakan, perlahan, semua kebahagiaan ini akan hilang. Malam harinya, Aisyah melihat Bima menerima telepon. Suara Bima terdengar sangat lembut. Jauh lebih lembut dari saat ia berbicara dengannya. "Iya, sayang. Nanti aku kesana. Aku kangen banget sama kamu." Hati Aisyah mencelos. Suaranya bergetar saat ia bertanya, "Mas, siapa?" Bima menatapnya dengan tatapan kosong, lalu meletakkan ponselnya. "Bukan siapa-siapa. Itu teman bisnis." "Teman bisnis? Tapi, Mas bilang, sayang?" Bima terdiam.
Ia tidak menjawab. Aisyah merasa ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Dinding itu adalah kebohongan. Dinding yang akan segera ia hancurkan. Dan ia tidak tahu, di balik dinding itu, ada kenyataan yang lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Sebuah kenyataan yang akan mengubah seluruh hidupnya, dan membuat harga dirinya terinjak-injak. Sebuah kenyataan yang akan membuktikan bahwa ia tidak pantas disakiti. Ia berharga. Kisah cinta yang indah ini perlahan mulai memudar. Seperti bunga yang layu, kebahagiaan Aisyah mulai kehilangan warnanya. Ia tidak tahu, apakah ia bisa mengembalikan warnanya, atau ia harus menanam bunga baru di tempat yang lain. Tapi yang pasti, ia tidak akan pernah membiarkan dirinya terinjak-injak. Ia akan bangkit, ia akan membuktikan bahwa ia adalah wanita yang berharga. Bahkan, lebih berharga dari apa yang mereka bayangkan. Aisyah mencoba membuang jauh-jauh rasa tidak nyaman yang bersarang di hatinya. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah perasaannya saja. Bima adalah suaminya, satu-satunya pria yang dicintainya. Ia tidak mungkin berkhianat. Namun, benih keraguan itu sudah tertanam. Setiap gerak-gerik Bima dan Sinta kini terlihat berbeda di matanya. Pagi itu, Aisyah menyiapkan sarapan seperti biasa. Bima tampak tergesa-gesa. "Mas, sarapan dulu," tawar Aisyah. "Maaf, sayang. Aku ada meeting pagi. Aku sarapan di kantor saja," jawab Bima, lalu mencium kening Aisyah sekilas dan bergegas pergi. Sikap Bima yang terburu-buru itu terasa aneh. Biasanya, sesibuk apapun Bima, ia selalu menyempatkan diri untuk sarapan bersama Aisyah. "Ada apa sih, Kak?" tanya Sinta yang tiba-tiba muncul dari balik pintu, memandangi mobil Bima yang melaju. "Kok pagi-pagi sudah galau?" "Enggak, Sin. Biasa saja," jawab Aisyah, mencoba tersenyum. Sinta mendekat, mengambil alih sendok di tangan Aisyah dan mencicipi masakan yang baru saja Aisyah buat. Enak. Mas Bima pasti tidak akan pernah mau makan masakan ini kalau tidak ada aku," ujar Sinta, lalu ia tertawa sinis. Aisyah hanya terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang janggal dalam ucapan Sinta. Sore harinya, Aisyah mendapat telepon dari ibu mertuanya. "Aisyah, datang ke sini sekarang. Ibu butuh bantuanmu," perintah ibu mertua dengan nada yang tidak terbantahkan. Tanpa pikir panjang, Aisyah langsung bergegas pergi. Saat sampai di rumah ibu mertuanya, Aisyah mendapati sang ibu sedang duduk di ruang tengah sambil membolak-balik album foto keluarga. "Duduk di sini, Aisyah," kata ibu mertua, menunjuk kursi di sebelahnya. Aisyah menurut. Hatinya bertanya-tanya, ada apa gerangan ibu mertuanya memintanya datang? "Kamu tahu, Aisyah," kata ibu mertua memulai percakapan. "Dulu, Bima itu sangat mencintai Sinta." Jantung Aisyah berdetak kencang. "Sinta? Adikku, Bu?" "Bukan. Sinta yang lain. Temannya. Mereka itu pacaran sejak SMA. Ibu sangat menyukai Sinta. Dia cantik, pintar, dan dari keluarga terpandang," lanjut ibu mertua, seolah tidak peduli dengan perasaan Aisyah. "Tapi, entah mengapa, Bima malah memilihmu. Ibu tidak mengerti. Kamu itu siapa, Aisyah? Hanya anak dari keluarga biasa. Tidak ada apa-apanya." Aisyah menunduk. Kata-kata ibu mertuanya bagaikan pisau yang menusuk-nusuk hatinya. Ia merasa harga dirinya hancur berkeping-keping. Dan yang lebih menyedihkan lagi, sudah 2 tahun menikah, kamu belum juga bisa memberikan cucu. Ibu malu dengan tetangga. "Apa gunanya punya menantu kalau tidak bisa memberikan keturunan?" sindir ibu mertua. Air mata Aisyah menetes. Ia tidak bisa menahannya lagi. Ia merasa begitu kecil dan tidak berharga. "Bu, Aisyah sudah berusaha. Dokter bilang tidak ada masalah dengan Aisyah." "Mungkin memang belum waktunya," jawab Aisyah dengan suara bergetar. "Belum waktunya? Kamu pikir Bima mau menunggu sampai kapan? Sampai dia tua?" Ibu mertua tertawa mengejek. "Kamu seharusnya sadar diri, Aisyah.
Jangan hanya bisa membuat Bima menunggu. Aisyah merasa seluruh kekuatannya lenyap. Ia merasa terjebak dalam sangkar emas yang penuh dengan duri. Ia ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Tiba-tiba, ponsel ibu mertua berdering. Ia mengangkatnya. "Halo, Sinta, ada apa?" Aisyah terkejut. "Iya, Nak, Bima ada di rumah." Ibu mertua menoleh ke arah Aisyah. "Sinta bilang, Bima sedang di rumahnya." "Apa kamu tahu?" tanya ibu mertua pada Aisyah. Aisyah menggeleng. Ibu mertua menutup teleponnya. "Tuh kan, Aisyah. Kamu bahkan tidak tahu suami kamu ada di mana. Dia lebih sering menghabiskan waktu dengan Sinta daripada denganmu." Aisyah merasa pusing. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia berdiri dan berpamitan. "Aisyah pamit pulang, Bu." "Sudah malam," ucap Aisyah, lalu ia berjalan keluar. Sesampainya di rumah, Aisyah langsung mencari Bima. Ia meneleponnya, tapi tidak ada jawaban. Aisyah mengirim pesan, "Mas, kamu di mana? Aku sudah di rumah." Pesan itu hanya dibaca, tapi tidak dibalas. Aisyah memutuskan untuk menunggu Bima. Ia duduk di ruang tamu, di depan televisi yang menyala, tapi pikirannya kosong. Ia memikirkan semua ucapan ibu mertuanya. Dan ia memikirkan tentang Sinta. Tengah malam, Bima pulang. Ia tampak lelah. Aisyah langsung menghampirinya. "Mas, kamu dari mana? Kenapa tidak angkat teleponku?" tanya Aisyah. "Aku ada urusan bisnis, sayang. Maaf, aku lupa kasih tahu. Ponselku mati," jawab Bima, lalu ia berjalan ke kamar. Aisyah tidak percaya. "Kenapa ibu bilang kamu ada di rumah Sinta?" Bima terdiam. "Ibu kan suka bercanda, sayang. Kamu jangan percaya begitu saja." "Bercanda? Tapi tadi aku telepon Sinta, dia bilang kamu baru saja pergi dari rumahnya," desak Aisyah. Bima terdiam lagi. Ia menghela napas. "Baiklah, aku jujur. Tadi aku memang ke rumah Sinta. Dia minta bantuanku. Adikmu itu ada masalah, sayang." "Masalah apa?" "Bukan masalah yang bisa aku ceritakan. Pokoknya, dia butuh bantuanku." Aisyah tidak puas dengan jawaban Bima. Ia merasa ada yang disembunyikan. Namun, ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa menelan kekecewaannya. "Mas, kenapa kamu tidak pernah membela aku di depan ibu? Ibu selalu mengatakan hal-hal buruk tentang aku," kata Aisyah dengan suara yang bergetar. Bima memeluk Aisyah. "Maaf, sayang. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ibu memang begitu. Tapi, aku kan mencintaimu. Jangan dengarkan kata-kata ibu." Aisyah tidak tahu, apakah ia harus percaya pada Bima. Ia merasa Bima tidak lagi jujur padanya. Malam itu, mereka tidur dalam diam. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada kata-kata cinta. Hanya ada kekosongan yang memisahkan mereka. Aisyah tahu, ada sesuatu yang salah. Ia hanya tidak tahu seberapa dalam kesalahan itu. Ia hanya bisa menunggu sampai ia menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang akan menghancurkan hatinya berkeping-keping. Dan Aisyah tahu, ia harus bersiap. Bersiap untuk menghadapi kenyataan yang paling pahit. Di antara hari-hari yang diliputi kecurigaan, Aisyah mendapati dirinya bagai detektif amatiran. Matanya tak lagi melihat hal-hal sederhana, tetapi mengamati setiap gerak-gerik Bima dengan cermat. Ponsel Bima menjadi objek utama penyelidikannya. Ia sering melihat Bima menyembunyikan ponsel itu saat Aisyah datang, atau tiba-tiba mengakhiri panggilan dengan alasan yang tak masuk akal. Semua ini membuat hati Aisyah terasa seperti dihantam palu godam. Suatu malam, Bima pulang dengan wajah lelah, tapi di tangannya tergenggam sebuah kotak kecil yang dibungkus rapi. Mata Aisyah berbinar. Ia pikir, itu adalah hadiah untuknya.
Mungkin Bima ingin menebus kesalahannya selama ini. Mas, itu buat aku? Tanya Aisyah dengan antusias. Bima tersenyum tipis. Bukan, sayang. Ini untuk Sinta. Dia kan ulang tahun besok. Bibir Aisyah langsung terasa keluh. Senyumnya luntur seketika. Hatinya seperti dirobek-robek. Kenapa kamu tidak bilang? Mas? Tanyanya, suaranya tercekat. Kan cuma hadiah kecil. Sayang, tidak perlu laporan. Jawab Bima santai, seolah tidak peka dengan perasaan Aisyah. Tapi kenapa harus kamu yang belikan? Dia kan adikku, desak Aisyah. Ya kan aku juga keluarganya. Lagian, Sinta sudah aku anggap seperti adikku sendiri. Balas Bima, lalu ia menyimpan kotak itu di laci lemari. Aisyah tidak bisa tidur. Malam itu ia habiskan dengan pikiran yang berkecamuk. Ia mencoba mencari alasan yang paling logis atas sikap Bima. Mungkin Bima hanya bersikap baik sebagai kakak ipar, batinnya. Namun, bisikan lain di hatinya berkata, tidak ada kakak ipar yang membeli hadiah mahal-mahal untuk adik iparnya. Keesokan harinya, Aisyah mencoba bersikap biasa. Ia tahu, ia harus mencari kebenaran. Pagi-pagi, ia pergi ke butik langganannya dan membeli sebuah tas yang ia incar sejak lama. Tas ini cocok banget sama kamu, Kak, puji Sinta saat Aisyah pulang. Aku beli ini untukku. Tapi kalau kamu mau, kamu ambil saja, kata Aisyah, mengulurkan tas itu. Enggak, Kak, aku enggak mau. Aku mau yang dibelikan Mas Bima saja, tolak Sinta, tatapannya menyeratkan kemenangan. Aisyah semakin yakin ada sesuatu yang salah. Sore harinya, Bima mengajak Aisyah makan malam di luar. Aisyah sengaja mengiyakan, berharap bisa menemukan jawaban dari sikap aneh Bima. Saat mereka duduk di meja, Bima tiba-tiba mendapat telepon. Sayang, aku ke toilet sebentar, kata Bima, lalu ia pergi. Aisyah yang curiga, diam-diam melirik ke arah Bima. Ia melihat Bima berbicara dengan seseorang di telepon, suaranya sangat pelan, seolah tidak ingin ada yang mendengar. Aisyah merasa ada yang aneh. Ia nekat, ia melangkah mendekat. Iya, sayang. Aku kangen banget sama kamu. Kapan kita bisa bertemu lagi? Bisik Bima. Jantung Aisyah berdetak kencang. Ia tidak salah dengar. Bima memanggil seseorang dengan sebutan, sayang. Aisyah tak bisa menahan air matanya. Air mata itu jatuh, membasahi pipinya. Ia mundur, kembali ke mejanya, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Saat Bima kembali, ia melihat Aisyah menangis. Loh, sayang, kamu kenapa? Ada apa? Tanya Bima, wajahnya terlihat panik. Tidak apa-apa, Mas. Mataku kelilipan, bohong Aisyah. Bima tidak percaya, tapi ia tidak bertanya lagi. Ia hanya mengusap air mata Aisyah dengan lembut. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua ucapan Bima. Ia memikirkan siapa, sayang, yang Bima panggil. Dan ia memikirkan, kenapa Bima harus berbohong. Aisyah merasa ia tidak bisa lagi diam. Ia harus mencari tahu. Keesokan harinya, Aisyah memutuskan untuk mencari tahu siapa, sayang, yang Bima maksud. Ia mencari petunjuk di ponsel Bima. Ponsel itu terkunci, tapi Aisyah tahu kata sandinya, tanggal pernikahan mereka. Aisyah membuka ponsel Bima, mencari-cari kontak dengan nama, sayang. Tidak ada. Ia mencari di pesan, tidak ada. Ia mencari di log panggilan, tidak ada. Ia merasa bingung. Apakah ia salah dengar? Aisyah tidak menyerah. Ia membuka galeri. Ia menemukan banyak foto Bima dengan Sinta. Anehnya, foto-foto itu terlihat sangat mesra. Sinta memeluk Bima dari belakang, Bima memegang tangan Sinta. Aisyah merasa pusing. Ia tidak bisa bernapas. Hatinya sakit. Aisyah menutup ponsel Bima. Ia tidak sanggup lagi melihat. Ia merasa ada jurang yang dalam di antara mereka. Jurang yang dalam, yang dipenuhi dengan kebohongan dan pengkhianatan. Ia merasa hancur.
Ia memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya. Ia butuh pelukan dari ibunya. Ia butuh kekuatan. Saat sampai di rumah, ibunya langsung menyambutnya. "Aisyah, ada apa? Kamu kok kelihatan sedih sekali?" tanya ibunya. Aisyah tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis di pelukan ibunya. "Bu, Bima selingkuh," katanya, suaranya tercekat. Ibunya terkejut. "Selingkuh dengan siapa?" Aisyah tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis. Ibunya mengusap punggungnya, mencoba menenangkan. "Ibu tidak tahu, Bu. Tapi, ada yang tidak beres dengan Bima. Dia sering pergi, dia sering berbohong. Dan aku menemukan foto-foto dia dengan Sinta," kata Aisyah sambil menatap ibunya. Ibunya terdiam. "Sinta? Adikmu?" Aisyah mengangguk. "Mereka terlihat sangat mesra, Bu." Ibunya tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk Aisyah dengan erat. Ia tahu, hati Aisyah hancur berkeping-keping. Malam itu, Aisyah memutuskan untuk menginap di rumah orang tuanya. Ia tidak ingin pulang. Ia tidak ingin melihat Bima. Ia butuh waktu untuk berpikir. Keesokan harinya, Bima menelepon. "Sayang, kamu di mana? Aku khawatir," kata Bima. Aisyah tidak menjawab. Ia hanya terdiam. "Sayang, Aisyah, kamu kenapa?" desak Bima. "Aku di rumah ibu," jawab Aisyah. "Kenapa tidak bilang? Aku jemput sekarang ya." "Tidak usah," tolak Aisyah. "Aku ingin sendiri." Aisyah menutup teleponnya. Ia merasa kekuatannya telah kembali. Ia tidak akan lagi menjadi wanita yang lemah. Ia akan mencari tahu kebenaran, apapun yang terjadi. Ia akan membuktikan bahwa ia adalah wanita yang berharga, dan ia tidak pantas disakiti. Bahkan oleh orang yang paling dicintainya sekalipun. Kisah ini adalah kelanjutan dari bab 3, Aisyah sedang dirundung kecurigaan. Ia tak lagi bisa menutup mata. Setelah melihat pesan-pesan aneh di ponsel Bima dan merasakan sikap dinginnya, ia tahu, ada sesuatu yang harus ia pecahkan. Hatinya seperti detektif yang tengah mengumpulkan kepingan-kepingan petunjuk. Ia tak mau lagi menjadi wanita yang hanya bisa menangis di sudut ruangan. Ia akan membuktikan bahwa ia adalah wanita yang berharga, dan ia tak pantas disakiti. Aisyah akhirnya kembali ke rumahnya. Bima menyambutnya dengan senyum canggung. "Sayang, maafkan aku," kata Bima. "Aku tahu aku salah. Aku janji, aku akan berubah." Aisyah hanya mengangguk. Ia tidak tahu apakah ia bisa mempercayai janji itu. Malam itu, ia mencoba tidur, tetapi pikirannya terus berputar. Ia mendengar Bima berbisik di telepon, "Aku tidak bisa sekarang. Aku takut ketahuan." Aisyah tahu, ia tidak bisa lagi diam. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mengikuti Bima. Ia berpamitan dengan Bima, berpura-pura akan pergi ke butik, padahal ia sedang menyusun rencana untuk mengintai Bima. Aisyah mengendarai mobilnya, mengikuti mobil Bima dari jarak yang aman. Jantungnya berdebar kencang. Ia berharap Bima pergi ke kantor, tetapi mobil Bima malah berbelok ke arah yang tak familiar. Mobil Bima berhenti di sebuah kafe. Aisyah memarkir mobilnya di seberang jalan, lalu ia keluar dari mobilnya, berjalan perlahan ke arah kafe. Ia melihat Bima duduk di sebuah meja, di sudut kafe. Ia tidak sendirian. Ada seorang wanita di sana. Rambutnya panjang, memakai jaket berwarna ungu. Aisyah merasa ada yang tidak beres. Ia berjalan mendekat. Langkahnya semakin lambat saat ia melihat dengan jelas wajah wanita itu. Ia tidak salah. Wanita itu adalah Sinta, adiknya. Dunia Aisyah runtuh. Ia merasa pusing. Pemandangan di depannya adalah sebuah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Bima, suaminya, duduk di sana dengan Sinta, adiknya. Mereka tertawa, mereka saling bersentuhan. Bima bahkan mengusap lembut rambut Sinta. Aisyah tidak bisa menahan air matanya. Air mata itu jatuh,
membasahi pipinya. Ia ingin berteriak, ia ingin memukul Bima. Tetapi, kakinya terasa kaku, lidahnya keluh. Ia hanya bisa melihat suaminya yang telah mengkhianatinya dengan adiknya sendiri. Ia memutuskan untuk tidak langsung masuk. Ia hanya ingin melihat seberapa jauh mereka akan pergi. Sinta mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Kotak itu sama persis dengan kotak yang Bima sembunyikan di laci lemarinya. Aisyah melihat Bima membuka kotak itu, dan di dalamnya ada sebuah jam tangan mahal. Bima tersenyum, lalu memakaikan jam tangan itu di pergelangan tangan Sinta. "Terima kasih, Mas," bisik Sinta. "Aku suka sekali." "Sama-sama, sayang," jawab Bima, lalu ia mencium kening Sinta. Hati Aisyah hancur berkeping-keping. Ia tidak tahu, apakah ia harus marah, atau ia harus menangis. Ia merasa ia adalah wanita paling bodoh di dunia. Ia telah mempercayai Bima, padahal ia tahu, ada sesuatu yang salah. Aisyah melangkah mundur. Ia tidak bisa lagi melihat. Ia berjalan ke mobilnya, masuk ke dalamnya, lalu ia menangis sejadi-jadinya. Ia tidak tahu bagaimana ia harus menghadapi Bima. Ia tidak tahu bagaimana ia harus menghadapi Sinta. Ia hanya tahu, ia tidak akan pernah memaafkan mereka. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Bima yang menelepon. Aisyah tidak mengangkatnya. Ia mematikan ponselnya. Ia hanya ingin sendiri. Ia mengendarai mobilnya, pergi ke tempat yang tak ia kenal. Ia ingin menghilang. Ia ingin melupakan semua yang telah terjadi. Tetapi, ia tahu, ia tidak bisa. Ia memarkir mobilnya di sebuah taman. Ia keluar, berjalan ke sebuah bangku, lalu ia duduk. Ia melihat anak-anak bermain, tertawa, dan ia merasa iri. Ia merindukan masa-masa itu, masa-masa di mana ia tidak perlu khawatir, masa-masa di mana ia tidak perlu merasa sakit. Ia merasa ada yang duduk di sebelahnya. "Kamu baik-baik saja?" tanya sebuah suara. Aisyah menoleh. Ia melihat seorang pria tampan duduk di sebelahnya. Pria itu menatapnya dengan tatapan khawatir. "Kamu Aisyah, kan?" tanya pria itu lagi. Aisyah mengangguk. "Kamu, Hendra?" tanyanya. Hendra tersenyum. "Iya, sudah lama kita tidak bertemu." Aisyah tidak tahu, apakah ini takdir atau kebetulan. Hendra adalah teman sekolahnya. Ia adalah pria yang baik, pintar, dan sukses. Ia tidak tahu, kenapa ia bisa bertemu Hendra di tempat itu, di saat yang paling sulit dalam hidupnya. Hendra menceritakan tentang hidupnya, tentang bisnisnya, dan tentang mimpi-mimpinya. Aisyah mendengarkan, dan ia merasa ada sedikit kebahagiaan yang menyelinap masuk ke dalam hatinya. Ia merasa tidak sendirian. "Aku lihat kamu menangis," kata Hendra. "Ada apa?" Aisyah tidak bisa menahan air matanya. Ia menceritakan semuanya. Tentang Bima, tentang Sinta, dan tentang pengkhianatan yang mereka lakukan. Hendra mendengarkan dengan sabar, tidak memotong, tidak menghakimi. "Aku mengerti," kata Hendra, saat Aisyah selesai bercerita. "Aku tidak tahu harus berkata apa, Aisyah. Tapi, satu hal yang harus kamu tahu. Kamu adalah wanita yang berharga. Kamu tidak pantas disakiti." Kata-kata Hendra bagai oase di padang pasir. Aisyah merasa kekuatannya kembali. Ia tahu, ia tidak bisa lagi menjadi wanita yang lemah. Ia harus bangkit. Ia harus membuktikan bahwa ia adalah wanita yang berharga. Malam itu, Aisyah pulang ke rumah. Ia melihat Bima duduk di ruang tamu. Bima terlihat panik. "Sayang, kamu dari mana? Aku telepon kamu tidak diangkat," kata Bima. Aisyah menatapnya dengan tatapan kosong. "Aku sudah tahu, Mas," katanya, suaranya bergetar. "Aku sudah tahu semuanya." Bima terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu, kebohongannya telah terungkap. Dan Aisyah tahu, ini adalah awal dari peperangan. Peperangan untuk memperebutkan harga dirinya, dan untuk membuktikan
bahwa ia adalah wanita yang berharga. Ponsel Bima berdering nyaring di atas meja. Aisyah menatapnya, lalu beralih menatap Bima yang kini mematung di hadapannya. Ekspresi panik yang tidak bisa disembunyikan itu sudah menjadi bukti nyata. Bima tidak lagi bisa menyangkal. Dinding kebohongan yang ia bangun selama ini telah runtuh. "Aku sudah tahu, Mas," kata Aisyah, mengulangi kalimat yang tadi diucapkannya. Kali ini suaranya lebih tegas, tidak lagi bergetar. "Aku melihatmu di kafe tadi, bersama Sinta." Bima menelan ludah. "Aisyah, dengarkan aku. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan." "Tidak seperti yang aku pikirkan." Aisyah tertawa hambar. Air matanya kembali mengalir. "Mas, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kalian berdua, di kafe, dengan mesra, saling membelikan hadiah, dan Mas mencium keningnya. Apalagi yang harus aku pikirkan?" Suara Aisyah meninggi, meledakkan semua emosi yang selama ini ia pendam. Bima mencoba meraih tangan Aisyah, tetapi Aisyah menepisnya. "Jangan sentuh aku, Mas." "Aisyah, aku bisa jelaskan. Aku hanya kasihan pada Sinta. Dia butuh dukungan. Kamu tahu kan, dia itu manja." Bima mencoba beralasan. "Dukungan macam apa? Sampai harus berciuman dan memanggil, 'Sayang'?" Aisyah menatap Bima dengan tatapan penuh kekecewaan. "Mas, kamu tidak kasihan pada Sinta. Kamu itu hanya memanfaatkannya. Atau, jangan-jangan memang sudah lama?" Pertanyaan Aisyah menusuk Bima telak. Ia terdiam. Wajahnya memerah, antara malu dan marah karena ketahuan. Aisyah tidak bisa menahan kekecewaannya. Ia merasa bagai porselen yang jatuh dan pecah berkeping-keping. "Katakan, Mas, berapa lama kalian melakukannya di belakangku?" desak Aisyah. Sejak kamu sibuk dengan butikmu, Aisyah," jawab Bima, suaranya pelan dan bergetar. "Aku merasa kamu tidak lagi punya waktu untukku." "Mas, aku sibuk karena aku juga punya mimpi. Karena aku ingin mandiri. Bukan berarti aku tidak punya waktu untukmu," teriak Aisyah. "Atau jangan-jangan, dari awal, kamu memang tidak mencintaiku? Kamu hanya memanfaatkan kekayaanku?" "Tidak, Aisyah, aku mencintaimu." "Lalu, kenapa kamu lakukan ini, Mas? Kenapa harus dengan adikku sendiri?" Air mata Aisyah mengalir deras. "Kenapa, Mas?" Bima hanya menunduk. Ia tidak bisa menjawab. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Sinta masuk dengan wajah ceria. "Hai, Kak." "Hai, Mas Bima." "Wah, kenapa suasananya tegang begini? Kalian habis bertengkar ya?" tanyanya, seolah tidak terjadi apa-apa. Aisyah menatap Sinta dengan pandangan kosong, lalu beralih menatap Bima. Sebuah ide gila melintas di benaknya. Ia tidak akan membiarkan Bima dan Sinta lolos begitu saja. Ia akan membuat mereka merasakan apa yang ia rasakan. "Sinta, kamu tahu apa yang Mas Bima lakukan?" tanya Aisyah, suaranya tenang, penuh dengan bahaya yang tersembunyi. Sinta menatap Aisyah, lalu menatap Bima. Ia tahu, Aisyah sudah tahu semuanya. "Kak, aku bisa jelaskan," katanya, suaranya bergetar. "Tidak perlu, Sinta," jawab Aisyah. "Aku sudah tahu semuanya. Aku melihat kalian berdua di kafe tadi. Aku tahu kalian selingkuh di belakangku." Sinta menunduk. Wajahnya memerah karena malu. Bima terlihat panik. "Sinta, apa kamu tidak punya harga diri?" tanya Aisyah. "Kamu tidur dengan suami kakakmu sendiri? Apa kamu tidak malu?" Sinta terdiam. Ia tidak bisa menjawab. "Kak, aku minta maaf," kata Sinta, suaranya bergetar. "Maaf?" Aisyah tertawa sinis. "Maafmu tidak akan mengembalikan harga diriku. Maafmu tidak akan mengembalikan hatiku yang hancur." Aisyah menoleh pada Bima. "Mas, aku rasa kita sudah selesai." "Selesai? Apa maksudmu?"
Sayang, tanya Bima, wajahnya terlihat pucat. Aku mau kita cerai, Mas, jawab Aisyah. Aku tidak bisa lagi hidup dengan orang yang sudah mengkhianatiku. Apalagi dengan adikku sendiri. Bima terkejut. Aisyah, jangan begini. Aku janji aku akan berubah. Aku janji aku tidak akan melakukannya lagi. Janji? Janjimu tidak berarti apa-apa bagiku, Mas, jawab Aisyah. Aku sudah muak dengan kebohonganmu. Aisyah berjalan ke kamar, mengambil tasnya, dan mulai mengemas barang-barangnya. Bima dan Sinta hanya bisa diam. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kak, jangan pergi, kata Sinta, mencoba menghentikan Aisyah. Jangan sentuh aku, Sinta, jawab Aisyah, menatapnya dengan pandangan dingin. Aku sudah muak dengan kalian berdua. Aku tidak mau lagi melihat kalian. Aisyah selesai mengemas barang-barangnya. Ia berjalan keluar, dan saat ia di depan pintu, ia berhenti. Mas, panggilnya. Bima menoleh. Jangan pernah mencari aku lagi. Mulai sekarang, hidup kita sudah berbeda. Bima ingin mengejar Aisyah, tetapi ia tahu, ia sudah tidak punya hak lagi. Ia hanya bisa melihat Aisyah pergi. Aisyah mengendarai mobilnya, pergi ke tempat yang tak ia kenal. Ia tidak tahu, ia akan pergi kemana. Ia hanya tahu, ia tidak ingin lagi kembali ke rumah itu. Ia tidak tahu, apakah ia sudah mengambil keputusan yang benar. Ia tidak tahu, apakah ia bisa hidup tanpa Bima. Tetapi, ia tahu, ia harus melakukannya. Ia harus membuktikan pada Bima dan Sinta, bahwa ia adalah wanita yang berharga, dan ia tidak pantas disakiti. Ia akan bangkit, ia akan membuktikan bahwa ia bisa hidup tanpanya. Dan ia akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain. Hujan deras turun seolah langit ikut menangisi kehancuran hati Aisyah. Aisyah melajukan mobilnya tanpa arah. Air mata membanjiri wajahnya, bercampur dengan butiran air hujan yang mengenai kaca mobil. Ia tak peduli. Hatinya sudah mati rasa. Kebahagiaan yang selama ini ia genggam bagai gelembung sabun yang pecah. Ia tidak ingin lagi menjadi wanita yang lemah. Ia mengendarai mobilnya, pergi ke tempat yang tidak ia kenal. Ia ingin menghilang. Ia ingin melupakan semua yang telah terjadi. Tetapi, ia tahu, ia tidak bisa. Ia memarkir mobilnya di sebuah taman, lalu keluar dari mobilnya. Ia berjalan ke sebuah bangku, lalu ia duduk. Ia melihat anak-anak bermain, tertawa, dan ia merasa iri. Ia merindukan masa-masa itu, masa-masa di mana ia tidak perlu khawatir, masa-masa di mana ia tidak perlu merasa sakit. Ponselnya berdering. Itu Bima. Aisyah tidak mengangkatnya. Ia mematikan ponselnya. Ia hanya ingin sendiri. Di sisi lain, Bima dan Sinta duduk dalam keheningan yang mencekam. Gara-gara kamu, Aisyah jadi tahu semuanya. Sinta menyalahkan. Gara-gara kamu juga, Sinta, balas Bima. Seharusnya kamu tidak menghubungiku terus. Kamu tahu Aisyah curiga. Apa salahku? Kamu yang menggodaku. Kamu yang membelikanku barang-barang mahal, teriak Sinta. Itu karena kamu yang memintanya. Kamu yang selalu menuntut. Pertengkaran itu pecah, memecah kesunyian di antara mereka. Keduanya saling menyalahkan, tidak ada yang mau mengaku bersalah. Mereka saling menyalahkan, tidak ada yang mau mengaku bersalah. Keduanya sibuk dengan ego masing-masing, tidak ada yang peduli dengan kehancuran yang mereka ciptakan. Sekarang Aisyah pergi. Apa kamu senang? Tanya Bima, suaranya bergetar. Aku senang. Kamu tidak lagi milik Aisyah. Kamu milikku sekarang, jawab Sinta, tertawa sinis. Bima terdiam. Ia tidak tahu, apakah ia harus senang atau sedih. Ia merasa, ia sudah kehilangan segalanya. Aisyah akhirnya sampai di sebuah rumah singgah yang ia bangun. Ia turun dari mobilnya, berjalan ke pintu, lalu ia membukanya. Ia melihat anak-anak bermain, tertawa. Aisyah tersenyum.
Ia merasa ada secercah cahaya di hatinya. Ia melihat seorang pria tampan duduk di sebuah bangku, di sudut ruangan. Pria itu menatapnya dengan tatapan khawatir. "Kamu baik-baik saja?" tanya pria itu, suaranya lembut. Aisyah tersentak. "Hendra?" tanyanya. Hendra tersenyum. "Iya, sudah lama kita tidak bertemu." Aisyah tidak tahu, apakah ini takdir atau kebetulan. Hendra adalah teman sekolahnya. Ia adalah pria yang baik, pintar, dan sukses. Ia tidak tahu, kenapa ia bisa bertemu Hendra di tempat itu, di saat yang paling sulit dalam hidupnya. Hendra menceritakan tentang hidupnya, tentang bisnisnya, dan tentang mimpi-mimpinya. Aisyah mendengarkan, dan ia merasa ada sedikit kebahagiaan yang menyelinap masuk ke dalam hatinya. Ia merasa tidak sendirian. "Aku lihat kamu menangis," kata Hendra. "Ada apa?" Aisyah tidak bisa menahan air matanya. Ia menceritakan semuanya. Tentang Bima, tentang Sinta, dan tentang pengkhianatan yang mereka lakukan. Hendra mendengarkan dengan sabar, tidak memotong, tidak menghakimi. "Aku mengerti," kata Hendra, saat Aisyah selesai bercerita. "Aku tidak tahu harus berkata apa, Aisyah. Tapi, satu hal yang harus kamu tahu. Kamu adalah wanita yang berharga. Kamu tidak pantas disakiti." Kata-kata Hendra bagai oase di padang pasir. Aisyah merasa kekuatannya kembali. Ia tahu, ia tidak bisa lagi menjadi wanita yang lemah. Ia harus bangkit. Ia harus membuktikan bahwa ia adalah wanita yang berharga. "Aku akan bantu kamu," kata Hendra. "Aku akan bantu kamu untuk bangkit." Aisyah menatap Hendra, dan ia melihat ketulusan di matanya. Ia merasa, ia sudah menemukan jalan keluar. Ia tidak akan lagi menjadi wanita yang lemah. Ia akan bangkit, ia akan membuktikan bahwa ia adalah wanita yang berharga. Keesokan harinya, Aisyah kembali ke rumahnya. Ia melihat Bima dan Sinta sedang bertengkar. Mereka saling menyalahkan. "Ini semua salahmu, Sinta. Gara-gara kamu, Aisyah pergi." "Ini salahmu juga, Mas. Kamu yang menggodaku." Aisyah masuk, dan mereka berdua terdiam. "Mas," panggil Aisyah, suaranya tenang, "aku datang untuk mengambil barang-barangku." "Aisyah, jangan begini. Aku janji aku akan berubah," kata Bima, wajahnya terlihat pucat. "Tidak ada lagi janji, Mas. Aku sudah muak," jawab Aisyah. "Aku sudah muak dengan kebohonganmu." Hujan telah berhenti, namun hati Aisyah masih diselimuti mendung. Setelah meninggalkan rumah yang menyimpan luka, Aisyah memutar kemudi mobilnya menuju satu-satunya tempat yang ia anggap sebagai pelabuhan terakhir, rumah orang tuanya. Ia tahu, di sana, ia akan menemukan kekuatan dan ketenangan. Aisyah memarkir mobilnya di depan rumah, air matanya tak terbendung. Ia berlari masuk, memeluk ibunya yang terkejut melihat putrinya basah kuyup. "Aisyah, ada apa? Kenapa kamu basah kuyup?" tanya sang ibu, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Aisyah tidak bisa menjawab, ia hanya bisa menangis di pelukan ibunya. Tangisannya pecah, melepaskan semua beban yang selama ini ia pikul sendirian. Ayahnya datang, dan saat melihat Aisyah menangis, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Kenapa, Nak? Ada apa dengan Bima?" tanya ayahnya. Dengan suara bergetar, Aisyah menceritakan semuanya. Tentang Bima, tentang Sinta, dan tentang pengkhianatan yang mereka lakukan. Ayahnya terdiam, wajahnya mengeras menahan marah. Sementara ibunya, ia hanya bisa memeluk Aisyah, mencoba menenangkan. "Kurang ajar," teriak ayahnya, suaranya menggelegar. Ayah tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ayah akan datang ke rumah Bima sekarang juga. "Jangan, Yah," pinta Aisyah. "Jangan." Aisyah tidak ingin ayah dan ibu terlibat. Aisyah akan menyelesaikannya sendiri. Ayahnya memeluk Aisyah, matanya berkaca-kaca. "Nak, ayah bangga padamu. Kamu adalah putri ayah yang kuat."
Aisyah merasa lega. Ia merasa, ia sudah menemukan kekuatan untuk bangkit. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua ucapan Bima dan Sinta. Hatinya sakit, tetapi ia tahu, ia harus bangkit. Ia tidak akan lagi menjadi wanita yang lemah. Ia akan membuktikan bahwa ia adalah wanita yang berharga, dan ia tidak pantas disakiti. Keesokan harinya, Aisyah memutuskan untuk kembali ke rutinitasnya. Ia pergi ke butiknya, tempat ia bisa melupakan sejenak masalahnya. Di butik, ia bertemu dengan Hendra. "Aisyah, kamu baik-baik saja?" tanya Hendra, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Aisyah tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Hen. Terima kasih." Hendra menatapnya, matanya memancarkan ketulusan. "Aisyah, aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi, aku di sini untukmu. Kapanpun kamu butuh teman bicara, aku ada." Kata-kata Hendra bagai oase di padang pasir. Aisyah merasa kekuatannya kembali. Ia tahu, ia tidak sendirian. Ia tahu, ia punya orang yang peduli padanya. Aisyah kembali bekerja. Ia fokus pada butiknya, pada desain-desain baru, pada mimpi-mimpinya. Ia ingin membuktikan pada Bima dan Sinta bahwa ia bisa sukses tanpa mereka. Ia ingin membuktikan bahwa ia adalah wanita yang berharga. Suatu sore, saat ia sedang bekerja, ponselnya berdering. Itu Bima. Aisyah tidak mengangkatnya. Ia membiarkan ponsel itu berdering, sampai akhirnya mati sendiri. Bima tidak menyerah. Ia mengirim pesan. "Sayang, tolong angkat teleponku. Aku rindu kamu. Aku menyesal." Aisyah membaca pesan itu, tetapi ia tidak membalas. Ia tidak ingin lagi jatuh ke dalam jebakan Bima. Ia tidak ingin lagi menjadi wanita yang lemah. Ia memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri. Ia pergi ke gym, ia membaca buku, ia menonton film. Ia mencoba mengisi kekosongan di hatinya dengan hal-hal yang positif. Ia mencoba menemukan kebahagiaan dari dalam dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Aisyah mendapat telepon dari ibunya. "Aisyah, Bima datang ke sini," kata ibunya, suaranya tegang. "Bima? Kenapa dia datang?" tanya Aisyah, wajahnya mengeras. "Dia mencari kamu, Nak. Dia bilang dia menyesal. Dia bilang dia mau minta maaf." "Jangan temui dia, Bu," pinta Aisyah. Aisyah tidak mau melihatnya. Ibunya mengangguk. "Iya, Nak. Ibu tidak akan biarkan dia masuk." Aisyah merasa lega. Ia tahu, ia sudah mengambil keputusan yang benar. Ia tidak akan lagi menjadi wanita yang lemah. Ia akan bangkit, ia akan membuktikan bahwa ia adalah wanita yang berharga. Malam itu, Aisyah menerima telepon dari Bima lagi. "Sayang, tolong temui aku. Aku ingin berbicara," pinta Bima. "Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, Mas," jawab Aisyah, suaranya dingin. "Aisyah, aku mohon. Berikan aku satu kesempatan lagi," kata Bima, suaranya bergetar. "Kesempatan? Kesempatan apa?" Aisyah tertawa hambar. "Mas, kamu sudah menghancurkan hidupku. Kamu sudah mengkhianatiku dengan adikku sendiri. Tidak ada lagi kesempatan untukmu." Aisyah menutup teleponnya. Ia mematikan ponselnya. Ia tidak ingin lagi mendengar suara Bima. Ia tidak ingin lagi melihat Bima. Ia ingin melupakan semua yang telah terjadi. Ia tidak tahu apakah ia bisa hidup tanpa Bima. Tetapi, ia tahu, ia harus melakukannya. Ia harus membuktikan pada Bima dan Sinta bahwa ia adalah wanita yang berharga dan ia tidak pantas disakiti. Ia akan bangkit, ia akan membuktikan bahwa ia bisa hidup tanpanya. Dan ia akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain. Kini, Aisyah bukan lagi wanita yang lemah. Ia adalah wanita yang kuat, wanita yang berharga. Ia adalah wanita yang berhak mendapatkan kebahagiaan. Dan ia akan mendapatkannya, dengan atau tanpa Bima.
Hati Aisyah masih berdebar kencang. Ia memutuskan untuk menerima tawaran Hendra. Mereka bertemu di sebuah kafe. Aisyah menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Hendra mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menyela, tidak menghakimi. Ia hanya menatap Aisyah dengan tatapan yang penuh empati. "Aku mengerti, Aisyah," kata Hendra, saat Aisyah selesai bercerita. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi, aku di sini untukmu. Kapanpun kamu butuh teman bicara, aku ada." Kata-kata Hendra bagai oase di padang pasir. Aisyah merasa kekuatannya kembali. Ia tahu, ia tidak sendirian. Ia tahu, ia punya orang yang peduli padanya. "Hendra," kata Aisyah, suaranya bergetar. "Terima kasih. Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa aku percaya sekarang." Hendra tersenyum. "Aisyah, kamu adalah wanita yang kuat. Kamu tidak pantas disakiti. Kamu berharga." Kata-kata Hendra bagai mantra, memberinya kekuatan. Aisyah tahu, ia tidak bisa lagi menjadi wanita yang lemah. Ia harus bangkit. Ia harus membuktikan bahwa ia adalah wanita yang berharga. Beberapa hari kemudian, Aisyah mendapat telepon dari Hendra. "Aisyah, aku punya tawaran untukmu," kata Hendra. "Aku sedang mencari partner untuk proyek baru. Aku rasa kamu cocok." Aisyah terkejut. Aku tidak tahu apa-apa tentang bisnis." "Kamu bisa belajar," jawab Hendra. "Aku akan membimbingmu. Aku yakin kamu bisa." Aisyah merasa ragu. "Aku tidak tahu, Hen." "Aisyah, ini kesempatan emas. Kamu bisa membuktikan pada mereka bahwa kamu tidak hanya bisa sukses, tapi kamu juga bisa mengalahkan mereka," kata Hendra, suaranya penuh keyakinan. Aisyah terdiam. Ia memikirkan tawaran Hendra. Ia memikirkan Bima dan Sinta. Ia memikirkan bagaimana ia bisa membalas dendam. Bukan dengan cara yang jahat, tetapi dengan cara yang elegan. Dengan cara yang membuat mereka menyesal. "Oke, Hen," kata Aisyah. "Aku terima tawaranmu." "Bagus," jawab Hendra. "Aku akan mengirimkan semua berkasnya. Kita akan mulai besok." Keesokan harinya, Aisyah datang ke kantor Hendra. Kantor itu sangat besar dan mewah. Aisyah merasa canggung. Ia tidak tahu apa-apa tentang bisnis. "Aisyah, jangan khawatir," kata Hendra. "Aku akan membimbingmu. Kamu hanya perlu belajar." Aisyah mengangguk. Ia mulai bekerja. Ia belajar tentang bisnis, tentang strategi, tentang pemasaran. Ia belajar dengan cepat. Ia tidak tahu, ia punya bakat di bidang ini. "Kamu pintar, Aisyah," puji Hendra. "Kamu sangat cepat belajar." Aisyah tersenyum. Ia merasa senang. Ia merasa, ia sudah menemukan jati dirinya yang baru. Ia tidak lagi hanya seorang istri yang berharga, tetapi ia juga seorang wanita karir yang sukses. Beberapa minggu kemudian, Aisyah mendapat kabar. Bima dan Sinta sedang dalam masalah. Proyek besar mereka gagal. Mereka kehilangan banyak uang. "Mas, kenapa ini bisa terjadi?" tanya Sinta, panik. "Aku tidak tahu, Sinta. Tiba-tiba saja klien kita membatalkan kontrak," jawab Bima, suaranya putus asa. Bima tidak tahu, klien yang dimaksud adalah Hendra. Dan di balik itu, ada Aisyah. "Mas, kita harus berbuat sesuatu," kata Sinta. "Aku tidak tahu harus berbuat apa, Sinta. Kita sudah kehilangan segalanya," jawab Bima. Aisyah tersenyum. Ia merasa puas. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu menyalahkan. Ia hanya perlu membuktikan bahwa ia adalah wanita yang berharga. Malam itu, Aisyah menelepon Hendra. "Hen, aku tahu siapa yang membatalkan kontrak Bima," katanya. "Siapa?" tanya Hendra. "Aku," jawab Aisyah. "Aku yang membatalkannya. Aku ingin mereka tahu, aku tidak lemah." Hendra tertawa. "Aisyah, kamu luar biasa.
Aisyah tersenyum. Terima kasih, Hen. Kamu yang membuatku seperti ini. Aisyah merasa ia sudah mengambil langkah yang benar. Ia tidak lagi menjadi wanita yang lemah. Ia adalah wanita yang kuat, wanita yang berharga. Ia adalah wanita yang berhak mendapatkan kebahagiaan. Dan ia akan mendapatkannya, dengan atau tanpa Bima. Setelah mendengar pengakuan Aisyah, Hendra tidak bisa menahan senyumnya. Kamu benar-benar luar biasa, Aisyah, pujinya tulus. Aku tahu kamu wanita yang kuat, tapi aku tidak menyangka kamu bisa sejauh ini. Aisyah hanya tersenyum tipis. Ini bukan tentang balas dendam, Hen. Ini tentang membuktikan pada diriku sendiri, bahwa aku berharga. Aku tidak pantas disakiti, katanya. Di sisi lain, Bima dan Sinta berada di ujung tanduk. Proyek yang mereka harapkan menjadi penyelamat, kini hancur lebur. Hubungan mereka yang awalnya didasari nafsu, kini dipenuhi dengan pertengkaran dan saling menyalahkan. Ini semua gara-gara kamu, Sinta, teriak Bima. Kamu bilang kamu bisa bantu aku. Tapi, nyatanya tidak. Kamu hanya bisa menghabiskan uangku. Kamu yang bodoh, Mas. Kenapa kamu percaya begitu saja pada klien itu? Balas Sinta, tak kalah kencang. Lagi pula, kamu pikir aku senang jadi selingkuhanmu? Aku bosan, Mas. Pertengkaran itu menjadi bumbu sehari-hari mereka. Keduanya saling menyalahkan, tidak ada yang mau mengalah. Mereka tidak tahu, kehancuran mereka adalah buah dari perbuatan mereka sendiri. Aisyah yang kini sibuk dengan pekerjaan barunya, mendapatkan pesan dari ibunya. Aisyah, ada yang harus kamu tahu, tulis ibunya. Tolong datang ke rumah sekarang. Aisyah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia bergegas pulang. Di rumah, ia mendapati ibunya sedang duduk di ruang tamu, dengan sebuah album foto lama di pangkuannya. Ayahnya duduk di sebelahnya, wajahnya terlihat tegang. Ada apa, Bu? Tanya Aisyah, suaranya bergetar. Ibunya menatapnya, lalu menunjuk sebuah foto di album. Aisyah, kamu kenal anak ini? Tanyanya. Aisyah melihat foto itu. Foto seorang anak kecil, berambut panjang, dengan mata yang indah. Anak itu sangat mirip dengannya. Itu aku, Bu, jawab Aisyah. Bukan. Itu Sinta, kata ibunya, suaranya pelan. Aisyah terkejut. Sinta? Tapi, kenapa Sinta mirip denganku? Aisyah, Sinta itu bukan adik kandungmu, kata ibunya, air matanya menetes. Dunia Aisyah terasa berhenti berputar. Apa maksud ibu? Sinta? Sinta itu anak yang ibu dan ayah adopsi. Sinta adalah anak dari adik ayah yang meninggal saat ia masih bayi, jelas ibunya. Kami tidak ingin ia tahu. Kami ingin ia merasa seperti anak kandung kami. Aisyah tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa pusing. Ia tidak tahu, ia harus merasa apa. Tapi kenapa Sinta begitu membenciku, Bu? Tanya Aisyah, suaranya tercekat. Sinta selalu merasa iri padamu, Nak, jawab ayahnya, suaranya bergetar. Dia selalu merasa kamu lebih disayangi. Padahal, kami mencintai kalian berdua sama besarnya. Aisyah menangis. Ia merasa lega sekaligus sedih. Ia tidak tahu, apakah ia harus memaafkan Sinta. Ia tidak tahu, apakah ia bisa. Bu, kenapa ibu baru memberitahu Aisyah sekarang? Tanya Aisyah. Ibu tidak ingin kamu tahu. Ibu takut, kamu akan membenci Sinta, jawab ibunya. Tapi, ibu rasa, sekarang sudah waktunya. Ibu tidak ingin kamu merasa bersalah. Aisyah memeluk ibunya. Ia merasa, ia sudah menemukan jawaban dari semua misteri. Ia tahu, mengapa Sinta begitu membencinya. Ia tahu, mengapa Sinta begitu terobsesi padanya. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Ia memikirkan Sinta. Ia memikirkan masa lalunya, masa lalu yang pahit. Ia memikirkan bagaimana ia bisa memaafkan Sinta. Keesokan harinya, Aisyah memutuskan untuk menemui Sinta. Ia datang ke rumahnya,
dan ia melihat Sinta sedang bertengkar dengan Bima. "Sinta, aku ingin bicara denganmu," kata Aisyah, suaranya tenang. Sinta menoleh, lalu menatap Aisyah. Wajahnya memucat. "Mau apa kamu kesini?" "Aku ingin bicara." "Empat mata," jawab Aisyah. Sinta dan Bima pergi ke ruang tamu. "Sinta, aku tahu semuanya," kata Aisyah. "Aku tahu kamu bukan adik kandungku. Aku tahu kamu cemburu padaku." Sinta terkejut. "Siapa yang memberitahumu?" "Tidak penting siapa yang memberitahuku," jawab Aisyah. "Yang penting, aku tahu. Dan aku mengerti. Aku mengerti kenapa kamu begitu membenciku." Air mata Sinta menetes. "Kamu tidak akan mengerti, Kak. Kamu tidak pernah tahu bagaimana rasanya menjadi aku. Kamu selalu menjadi nomor satu. Kamu selalu mendapatkan yang terbaik. Sementara aku selalu di bawahmu." "Sinta, itu bukan salahku," jawab Aisyah, suaranya lembut. "Aku tidak pernah meminta untuk menjadi nomor satu. Aku hanya ingin kamu bahagia." "Bahagia? Kamu pikir aku bisa bahagia? Kamu pikir aku bisa bahagia saat kamu mendapatkan semua yang aku inginkan?" tanya Sinta. Aisyah terdiam. Ia tahu, ia tidak bisa membalasnya. "Sinta, aku di sini bukan untuk menghakimimu. Aku di sini untuk memaafkanmu," kata Aisyah, suaranya bergetar. "Aku memaafkanmu, bukan untukmu, tapi untuk kebahagiaanku sendiri." Sinta menangis. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak tahu, ia harus merasa apa. Aisyah memeluk Sinta. "Sinta, kamu adalah adikku. Kita akan selalu menjadi saudara." Sinta membalas pelukan Aisyah. Ia menangis di pelukan Aisyah. Ia merasa, ia sudah menemukan jalan pulang. Ia merasa, ia sudah menemukan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang ia cari selama ini. Cinta dari kakaknya sendiri. Hati Aisyah terasa lapang setelah ia memaafkan Sinta. Berat yang selama ini membebani pundaknya seolah terangkat, digantikan oleh ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, itu bukan berarti ia melupakan perlakuan Bima. Penebusan Sinta mungkin telah dimulai, tapi untuk Bima, Aisyah merasa ia harus memberinya pelajaran. Pelajaran tentang arti harga diri dan penyesalan. Aisyah tahu, balas dendam tidak akan membuat hatinya bahagia. Tapi, ia ingin Bima tahu bahwa ia bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Ia akan menggunakan kekuatannya untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Aisyah dan Hendra bertemu di kantor. Kali ini, bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk merencanakan sesuatu. Sesuatu yang akan menjadi puncak dari kebangkitan Aisyah. "Hen, aku mau kita ambil alih proyek besar yang sedang dikerjakan Bima," kata Aisyah, suaranya mantap. Hendra menatapnya, matanya memancarkan kekaguman. "Kamu yakin, Aisyah? Itu akan sangat sulit. Bima adalah pengusaha yang cerdik." "Aku tahu, Hen. Tapi, aku juga tahu kelemahannya," jawab Aisyah, sebuah senyum penuh arti tersungging di bibirnya. "Aku tahu, dia sedang dalam masalah finansial. Dia sedang mencari investor besar. Dan aku tahu, dia tidak akan curiga padaku." "Apa rencanamu?" tanya Hendra. "Aku akan mendekatinya, berpura-pura ingin kembali. Aku akan membuatnya percaya bahwa aku merindukannya. Aku akan memberinya harapan palsu," jelas Aisyah. "Dan saat ia sudah di puncak, saat ia sudah mendapatkan kepercayaan dari investor, aku akan mengakhirinya." Hendra terdiam. "Aisyah, ini bukan hal yang mudah. Kamu harus berhati-hati. Jangan sampai kamu terluka lagi." "Aku tidak akan, Hen," jawab Aisyah, matanya memancarkan keyakinan. "Aku sudah melewati masa-masa terburuk. Sekarang, aku akan membuktikan pada mereka bahwa aku tidak pantas disakiti." Aisyah mulai menjalankan rencananya. Ia menelepon Bima. "Mas, aku mau bertemu," katanya. Bima terkejut. "Aisyah, kamu
Kamu serius? Iya, Mas. Aku merindukanmu, jawab Aisyah, suaranya dibuat selembut mungkin. Aku mau kita bicara. Bima langsung menyetujuinya. Ia tidak tahu, ia sedang masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh Aisyah. Mereka bertemu di sebuah kafe. Bima terlihat sangat bahagia. Sayang, aku tahu kamu kembali, katanya. Aku tahu kamu tidak bisa hidup tanpaku. Aisyah hanya tersenyum. Mas, aku rasa aku terlalu terburu-buru. Aku menyesal, katanya, berpura-pura sedih. Aku juga, sayang. Aku juga menyesal, jawab Bima. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan menjadi suami yang lebih baik. Aisyah mengangguk. Mas, aku dengar kamu sedang dalam masalah. Apa aku bisa bantu? Bima terkejut. Kamu tahu dari mana? Aku kan istrimu. Aku tahu semuanya, jawab Aisyah. Aku bisa bantu. Aku punya teman yang bisa jadi investor. Dia sangat kaya dan berpengaruh. Aku yakin dia bisa membantumu. Bima tergiur. Ia tidak tahu, ia sedang masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh Aisyah. Siapa dia, sayang? Dia temanku. Tapi, aku harus pastikan kamu benar-benar berubah. Mas, kata Aisyah. Kamu harus buktikan padaku, kamu tidak akan mengkhianatiku lagi. Bima mengangguk. Aku janji, sayang. Aku janji. Bima mulai memperbaiki hubungannya dengan Aisyah. Ia menjadi lebih perhatian, lebih lembut, dan lebih romantis. Ia tidak tahu, itu semua hanya sandiwara. Aisyah hanya ingin membuat Bima percaya bahwa ia sudah kembali. Beberapa minggu kemudian, Bima bertemu dengan Hendra. Bima tidak tahu, Hendra adalah partner bisnis Aisyah. Ia hanya tahu, Hendra adalah pria yang kaya dan berpengaruh. Hendra, saya dengar Anda sedang mencari proyek untuk diinvestasikan, kata Bima. Saya punya proyek besar. Saya yakin Anda akan tertarik. Hendra tersenyum. Saya tahu proyek Anda, Bima. Dan saya tertarik. Tapi, ada satu syarat. Apa itu? Tanya Bima. Saya ingin istri Anda, Aisyah, menjadi partner saya, jawab Hendra. Bima terkejut. Istri saya? Kenapa? Saya dengar dia sangat pintar, jawab Hendra. Dan saya percaya, dia bisa membawa proyek ini sukses. Bima ragu. Tapi saya dan Aisyah sedang dalam masalah. Saya tahu. Tapi, jika Anda ingin proyek ini sukses, Anda harus bekerja sama dengan Aisyah, kata Hendra. Pikirkanlah. Saya akan menunggu jawaban Anda. Bima pulang, dan ia menceritakan semuanya pada Aisyah. Sayang, aku tidak tahu harus berbuat apa. Hendra ingin kamu menjadi partnernya, kata Bima. Aisyah tersenyum. Mas, ini kesempatan emas. Kita bisa bekerja sama. Kita bisa memperbaiki hubungan kita. Aku yakin, kita bisa. Bima mengangguk. Ia tidak tahu, ia sedang masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh Aisyah. Ia tidak tahu, ia sedang berjalan menuju jurang. Aisyah dan Bima mulai bekerja sama. Aisyah berpura-pura menjadi istri yang baik. Ia berpura-pura bahagia. Tetapi, di balik senyumnya, ada niat jahat yang tersembunyi. Malam itu, Aisyah menelepon Hendra. Hen, semuanya berjalan sesuai rencana, katanya. Bagus, jawab Hendra. Jangan lengah, Aisyah. Ingat, kita akan mengakhiri ini saat ia sudah di puncak. Aisyah mengangguk. Aku tahu, Hen. Aku tidak akan pernah lupa. Aisyah tahu, ia sedang bermain dengan api. Tetapi, ia tidak takut. Ia tahu, ia akan memenangkan permainan ini. Ia akan membuktikan pada Bima dan Sinta bahwa ia adalah wanita yang berharga, dan ia tidak pantas disakiti. Ia akan bangkit, ia akan membuktikan bahwa ia bisa hidup tanpanya. Dan ia akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya.
Puncak sandiwara itu akhirnya tiba. Bima, yang merasa di atas angin karena Aisyah kembali dan proyeknya berjalan lancar, kini berhadapan dengan kenyataan pahit. Di ruang rapat mewah, dengan aroma kopi mahal yang menguar, Bima duduk di samping Aisyah, penuh percaya diri. Di hadapan mereka, Hendra duduk dengan senyum tipis yang tak bisa diartikan. "Baiklah, Bima. Saya sudah setuju dengan semua syarat Anda. Tapi, ada satu hal lagi yang perlu kita sepakati," ujar Hendra, suaranya tenang. "Apa itu, Hendra?" tanya Bima, wajahnya berseri-seri. Ia merasa, ia akan mendapatkan semua yang ia inginkan. Uang, dan juga Aisyah. Hendra menoleh pada Aisyah. Aisyah mengangguk kecil. "Saya tidak akan melanjutkan proyek ini, Bima. Dan saya akan menarik semua investasi saya," kata Hendra, suaranya kini terdengar dingin. Bima terkejut. Wajahnya memucat. Apa maksud Anda? Kenapa?" "Karena saya tidak suka berbisnis dengan orang yang tidak jujur," jawab Hendra. "Saya tidak suka dengan orang yang mengkhianati istrinya sendiri." Bima menoleh pada Aisyah, wajahnya penuh kebingungan. "Sayang, apa maksudnya ini?" Aisyah tidak menjawab. Ia hanya menatap Bima dengan tatapan kosong. "Aisyah adalah teman saya," kata Hendra. "Dia menceritakan semuanya. Tentang pengkhianatan Anda, tentang adik iparnya." "Aisyah, kamu menjebakku?" tanya Bima, suaranya bergetar. "Aku tidak menjebakmu, Mas. Aku hanya ingin kamu tahu bagaimana rasanya dikhianati," jawab Aisyah, suaranya dingin, tanpa emosi. "Kamu bilang kamu butuh aku? Aku tidak butuh kamu, Mas. Aku hanya butuh harga diriku." Bima menunduk. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa, ia sudah kehilangan segalanya. Sinta, yang berada di luar ruangan, mendengar semuanya. Ia masuk, wajahnya penuh amarah. "Aisyah, kamu jahat," teriaknya. "Kamu ingin menghancurkan kami." "Aku tidak jahat, Sinta. Aku hanya ingin kamu tahu bagaimana rasanya dikhianati. Aku hanya ingin kamu tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya," jawab Aisyah, menatap Sinta. Sinta menangis. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa, ia sudah kehilangan segalanya. "Sekarang, kalian bisa pergi," kata Hendra, suaranya tenang. "Saya tidak ingin melihat kalian lagi." Bima dan Sinta keluar dari ruangan dengan wajah tertunduk. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya bisa merasakan penyesalan yang mendalam. Aisyah dan Hendra kembali ke kantor. Aisyah merasa lega. Ia merasa, ia sudah mengambil langkah yang benar. Ia merasa, ia sudah membuktikan bahwa ia adalah wanita yang berharga. "Aisyah, kamu baik-baik saja?" tanya Hendra, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Aisyah tersenyum. "Aku baik-baik saja, Hen. Aku merasa lega." Hendra memeluk Aisyah. "Aku bangga padamu, Aisyah. Kamu adalah wanita yang kuat." Aisyah membalas pelukan Hendra. Ia merasa, ia sudah menemukan pelabuhan terakhirnya. Pelabuhan yang tidak akan pernah meninggalkannya. Beberapa hari kemudian, Aisyah mendapat kabar. Bima dan Sinta sedang bertengkar hebat. Bima menyalahkan Sinta, dan Sinta menyalahkan Bima. Mereka berdua kehilangan segalanya. "Ini semua gara-gara kamu, Sinta," teriak Bima. "Kamu yang membuatku kehilangan Aisyah. Kamu yang membuatku kehilangan segalanya." "Kamu yang bodoh, Mas. Kamu yang menggodaku," balas Sinta. "Aku sudah bilang, aku tidak suka kamu. Aku hanya butuh uangmu." Pertengkaran itu pecah, memecah kesunyian di antara mereka. Keduanya saling menyalahkan, tidak ada yang mau mengaku bersalah. Mereka saling menyalahkan, tidak ada yang mau mengaku bersalah. Keduanya sibuk dengan ego masing-masing, tidak ada yang peduli dengan kehancuran yang mereka ciptakan. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Ia memikirkan Bima dan Sinta. Ia tidak merasa senang. Ia hanya merasa, ia sudah mengambil langkah yang benar. Ia sudah membuktikan pada Bima dan Sinta,
bahwa ia adalah wanita yang berharga, dan ia tidak pantas disakiti. Ia sudah bangkit, ia sudah membuktikan bahwa ia bisa hidup tanpanya. Dan ia akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain. Setelah kekalahan telak yang membuat Bima dan Sinta terpuruk, kehidupan Aisyah berubah drastis. Ia tak lagi diselimuti mendung. Hari-harinya kini penuh dengan warna baru, diisi dengan kesibukan proyek yang semakin besar dan dukungan tulus dari Hendra. Namun, jauh di lubuk hatinya, Aisyah merasa ada satu babak lagi yang harus ia tutup. Suatu sore, saat Aisyah sedang membereskan butiknya, seorang pria masuk. Pria itu terlihat lusuh, dengan tatapan kosong. Aisyah mengangkat wajahnya, dan terkejut. Pria itu adalah Bima. "Aisyah," panggilnya, suaranya parau. Aisyah terdiam. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia hanya menatap Bima, yang kini bukan lagi sosok pria tampan dan gagah yang ia kenal. Ia terlihat kurus, matanya cekung, dan di wajahnya terukir penyesalan yang mendalam. "Aisyah, aku datang untuk meminta maaf," kata Bima, suaranya bergetar. "Aku tahu, aku sudah menghancurkanmu. Aku tahu, aku tidak pantas dimaafkan." Aisyah menatap Bima. Ia tidak merasakan amarah, tidak juga merasakan senang. Ia hanya merasakan kekosongan. "Mas, kenapa kamu datang ke sini?" tanyanya, suaranya pelan. Aku tidak tahu harus pergi kemana," jawab Bima, air matanya menetes. Sinta meninggalkan aku. Dia bilang dia tidak pernah mencintaiku. Dia hanya memanfaatkan aku." Aisyah tidak terkejut. Ia tahu, hubungan Bima dan Sinta tidak akan pernah bertahan lama. Itu adalah hubungan yang dibangun di atas kebohongan, bukan di atas cinta. "Aku sudah kehilangan segalanya, Aisyah," kata Bima. "Uang, proyek, dan kamu. Aku bodoh. Aku bodoh karena mengkhianati wanita sebaik kamu." Aisyah terdiam. Ia tidak tahu, apakah ia harus memaafkan Bima. Ia tahu, Bima tulus. Ia bisa melihat penyesalan di matanya. Tapi, luka yang Bima torehkan, begitu dalam. "Mas," kata Aisyah, suaranya bergetar. "Penyesalanmu tidak akan mengembalikan harga diriku yang kau hancurkan. Penyesalanmu tidak akan mengembalikan hatiku yang kau robek." Bima menunduk. "Aku tahu, Aisyah. Aku tahu. Aku tidak meminta kamu untuk kembali. Aku hanya ingin kamu memaafkan aku. Aku ingin kamu bisa bahagia tanpa aku." Aisyah menghela napas. Ia memikirkan semua yang telah ia lalui. Ia memikirkan bagaimana ia bangkit dari keterpurukan. Ia memikirkan bagaimana ia menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. "Mas, aku memaafkanmu," kata Aisyah, suaranya lembut. "Aku memaafkanmu, bukan untukmu, tapi untuk kebahagiaanku sendiri. Aku tidak ingin lagi hidup dengan rasa benci. Aku ingin bahagia." Bima mengangkat kepalanya. Ia menatap Aisyah, dan ia melihat ketulusan di matanya. Ia menangis. Ia tidak bisa berkata apa-apa. "Mas, sekarang, kamu harus pergi," kata Aisyah. "Kamu harus memulai hidup baru. Kamu harus menemukan kebahagiaanmu sendiri." Bima mengangguk. Ia berdiri, lalu berjalan keluar dari butik. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, ia sudah kehilangan Aisyah untuk selamanya. Aisyah kembali bekerja. Ia merasa lega. Ia merasa, ia sudah menutup satu babak dalam hidupnya. Ia sudah memaafkan Bima. Ia sudah memaafkan Sinta. Ia sudah memaafkan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Hendra datang ke butik Aisyah. "Aisyah, ada apa? Kamu terlihat bahagia," katanya. "Aku baik-baik saja, Hen," jawab Aisyah, tersenyum. "Aku baru saja bertemu Bima." Hendra terkejut. Apa yang dia lakukan? "Dia meminta maaf," jawab Aisyah. "Dan aku memaafkannya." Hendra memeluk Aisyah. "Aku bangga padamu, Aisyah. Kamu adalah wanita yang kuat. Kamu adalah wanita yang berharga." Aisyah membalas pelukan Hendra. Ia merasa, ia sudah menemukan pelabuhan terakhirnya. Pelabuhan yang tidak akan pernah meninggalkannya.
Semenjak Bima pergi, hidup Aisyah terasa lebih ringan. Ia tidak lagi dihantui masa lalu yang kelam. Setelah memaafkan Bima, ia merasa beban berat di pundaknya terangkat. Ia menyadari, kebahagiaan sejati tidak datang dari dendam, melainkan dari pengampunan. Aisyah kini fokus pada dirinya sendiri, pada karirnya, dan pada orang-orang yang tulus mencintainya. Salah satunya adalah Hendra. Hubungan Aisyah dan Hendra semakin dekat. Mereka tidak hanya rekan kerja, tetapi juga sahabat. Setiap hari, mereka menghabiskan waktu bersama, baik di kantor maupun di luar. Hendra selalu ada untuk Aisyah, mendengarkan keluh kesahnya, memberikan dukungan, dan memberinya semangat. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Aisyah menatap Hendra. "Hen, aku ingin berterima kasih," katanya. "Terima kasih untuk apa?" tanya Hendra, tersenyum. "Untuk semuanya. Untuk dukunganmu, untuk kesabaranmu, dan untuk menjadi dirimu sendiri," jawab Aisyah, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku tanpamu." Hendra meraih tangan Aisyah, mengusapnya lembut. "Aisyah, aku tidak melakukan apa-apa. Kamu yang kuat. Kamu yang bangkit. Aku hanya ada di sini, di sampingmu." Aisyah tersenyum. Ia merasa, ia sudah menemukan pelabuhan terakhirnya. Pelabuhan yang tidak akan pernah meninggalkannya. Hendra menatap Aisyah, matanya memancarkan ketulusan. "Aisyah, aku ingin jujur padamu," katanya, suaranya bergetar. "Aku sudah lama mencintaimu. Sejak kita sekolah. Tapi, aku tidak pernah berani mengatakannya. Aku tahu, kamu mencintai Bima. Dan aku tidak ingin merusak persahabatan kita." Jantung Aisyah berdetak kencang. Ia terkejut, tetapi ia tidak merasa aneh. Ia merasa, ia sudah tahu itu. "Aku tahu, Hen," jawab Aisyah, suaranya pelan. "Aku juga mencintaimu. Aku sudah lama mencintaimu. Tapi, aku tidak berani mengatakannya. Aku takut, aku akan menyakitimu." Hendra tersenyum. "Kamu tidak akan pernah menyakitiku, Aisyah. Aku ingin menjadi orang yang bisa membuatmu bahagia. Aku ingin menjadi orang yang bisa melindungimu. Aku ingin menjadi suamimu." Aisyah tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis, tetapi kali ini, tangisannya adalah tangisan kebahagiaan. Ia merasa, ia sudah menemukan cinta sejati. Cinta yang tulus, cinta yang tidak pernah menuntut, dan cinta yang tidak pernah mengkhianati. "Aku juga, Hen," jawab Aisyah. "Aku juga ingin menjadi istrimu." Hendra memeluk Aisyah dengan erat. Ia merasa, ia sudah mendapatkan semua yang ia inginkan. Wanita yang dicintainya, kini ada di pelukannya. Kabar pernikahan Aisyah dan Hendra menyebar dengan cepat. Keluarga Aisyah sangat bahagia. Mereka tahu, Hendra adalah pria yang baik, dan ia pantas mendapatkan Aisyah. Sementara itu, Bima, yang mendengar kabar itu dari teman-temannya, hanya bisa terdiam. Ia tidak merasa marah, tidak juga merasa sedih. Ia hanya merasa, ia sudah mengambil keputusan yang salah. Ia sudah kehilangan wanita yang paling mencintainya. "Apa kamu bahagia, Mas?" tanya Sinta. "Aku tidak tahu, Sinta," jawab Bima, suaranya parau. "Aku tidak tahu, apakah aku bisa bahagia lagi." "Mas, kita bisa bahagia. Kita bisa memulai hidup baru," kata Sinta. Bima menatap Sinta. Ia tidak melihat cinta di matanya. Ia hanya melihat kekosongan. Ia tahu, ia tidak akan pernah bahagia dengan Sinta. Sinta, yang kini juga menyadari kebodohannya, merasa menyesal. Ia tahu, ia sudah kehilangan kakaknya untuk selamanya. Ia tahu, ia sudah kehilangan cinta yang tulus. Cinta yang ia cari selama ini. Waktu berlalu bagai air yang mengalir, tak terasa. 1 tahun telah berlalu sejak Aisyah dan Hendra mengikat janji suci. Kehidupan mereka adalah bukti nyata bahwa kebahagiaan sejati memang ada, bahkan setelah badai besar. Aisyah kini bukan lagi wanita yang rapuh. Ia adalah sosok yang tegar, tangguh, dan penuh cinta.
Butiknya berkembang pesat, dan proyek-proyeknya bersama Hendra selalu sukses. Satu sore, Aisyah sedang duduk di taman belakang rumahnya, di antara bunga-bunga mawar yang ia tanam sendiri. Hendra datang, duduk di sebelahnya, lalu memeluknya dengan hangat. "Kamu bahagia, sayang?" bisiknya. Aisyah tersenyum. "Aku sangat bahagia, Hen. Lebih dari yang pernah aku bayangkan." "Aku juga, sayang. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini," jawab Hendra. "Aku merasa, aku adalah pria paling beruntung di dunia." Aisyah membalas pelukan Hendra. Ia merasa, ia sudah menemukan pelabuhan terakhirnya. Pelabuhan yang tidak akan pernah meninggalkannya. Tiba-tiba, ponsel Hendra berdering. Ia mengangkatnya. "Halo?" Suaranya berubah tegang. Aisyah menatapnya, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. "Ada apa, Hen?" Hendra menutup teleponnya, lalu menatap Aisyah. "Itu Sinta," katanya. Dia butuh bantuan." Aisyah terkejut. "Bantuan apa?" Dia bilang, dia sedang sakit. "Dan dia tidak punya uang," jawab Hendra, suaranya pelan. Hati Aisyah tergerak. Ia memikirkan Sinta. Ia memikirkan masa lalu mereka. Ia memikirkan pengkhianatan yang Sinta lakukan. Namun, di saat yang sama, ia memikirkan bahwa Sinta adalah adiknya. "Kita harus membantunya," kata Aisyah. "Dia adalah adikku." Hendra menatap Aisyah, matanya memancarkan kekaguman. Kamu benar-benar wanita yang baik, Aisyah." Aisyah tersenyum. "Aku tidak ingin lagi hidup dengan rasa benci. Aku ingin bahagia, dan kebahagiaanku tidak akan lengkap jika adikku tidak bahagia." Aisyah dan Hendra datang ke rumah sakit. Mereka melihat Sinta terbaring di ranjang, wajahnya pucat. Sinta, yang melihat Aisyah, menangis. "Kak, kamu datang?" bisiknya, suaranya parau. Aisyah mengangguk. Ia berjalan mendekat, lalu memeluk Sinta. "Iya, Sin. Aku datang," katanya. "Aku akan membantumu." Sinta menangis di pelukan Aisyah. "Maafkan aku, Kak. Aku menyesal. Aku menyesal sudah menyakitimu." "Aku sudah memaafkanmu, Sinta," jawab Aisyah, suaranya lembut. "Sekarang, kamu harus fokus pada kesembuhanmu. Kita akan melaluinya bersama-sama." Sinta tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis, dan ia merasa ia sudah menemukan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang ia cari selama ini. Cinta dari kakaknya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Sinta sudah pulih. Ia keluar dari rumah sakit, dan ia memutuskan untuk memulai hidup baru. Ia meminta maaf pada Bima, dan ia juga meminta maaf pada orang tuanya. Ia tahu, ia sudah mengambil keputusan yang salah. Tapi, ia juga tahu, ia bisa memperbaikinya. Sementara itu, Bima, yang mendengar kabar tentang Sinta, merasa lega. Ia tahu, Sinta sudah menemukan jalannya. Ia juga tahu, ia harus menemukan jalannya sendiri. Ia memutuskan untuk pergi dari kota itu, dan memulai hidup baru di tempat lain. Ia tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. 1 tahun kemudian, Aisyah dan Hendra merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Mereka merayakannya dengan makan malam romantis di sebuah restoran yang sama dengan tempat mereka dulu makan malam. "Mas, tidak terasa ya, sudah 1 tahun, kata Aisyah, tersenyum. "Iya, sayang. Rasanya baru kemarin kita menikah," jawab Hendra. "Aku tidak pernah merasa sebahagia ini." Aisyah membalas senyum Hendra. Ia merasa, ia sudah mendapatkan semua yang ia inginkan. Wanita yang dicintainya, kini ada di pelukannya. Kisah ini berakhir dengan kebahagiaan. Aisyah berhasil membuktikan pada Bima dan Sinta, bahwa ia adalah wanita yang berharga, dan ia tidak pantas disakiti. Ia berhasil bangkit dari keterpurukan, dan ia berhasil menemukan cinta sejati. Ia tidak lagi hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Ia hidup untuk masa depan.
Ia hidup untuk dirinya sendiri. Ia hidup untuk Hendra. Dan ia tahu, ia akan bahagia selamanya. Setelah Bima pergi dan Sinta pulih, babak baru dalam kehidupan Aisyah dan Hendra dimulai. Kehidupan pernikahan mereka layaknya sebuah orkestra. Setiap hari adalah melodi indah yang terisi dengan tawa, kasih sayang, dan saling pengertian. Aisyah menyadari, kebahagiaan yang ia rasakan bersama Hendra adalah kebahagiaan yang tulus, tanpa topeng dan sandiwara. Hendra tidak pernah menuntutnya menjadi orang lain. Ia mencintai Aisyah apa adanya. Suatu hari, saat mereka sedang makan malam, Aisyah menatap Hendra. "Hen, aku ingin punya anak," katanya, suaranya bergetar. Hendra tersenyum. "Aku juga, sayang. Aku ingin punya anak denganmu. Anak yang akan menjadi bukti cinta kita." Beberapa bulan kemudian, Aisyah hamil. Hendra sangat bahagia. Ia menjaga Aisyah dengan penuh perhatian. Ia tidak pernah membiarkan Aisyah merasa lelah. Ia selalu ada di samping Aisyah, menemaninya, dan memberikan dukungan. Kehamilan Aisyah berjalan dengan lancar. 9 bulan kemudian, Aisyah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Mereka memberinya nama Arka. Arka adalah buah cinta mereka, dan ia adalah bukti bahwa kebahagiaan sejati memang ada. Di sisi lain, Bima memulai hidup barunya di kota lain. Ia bekerja keras, mencoba membangun kembali karirnya dari nol. Ia tidak lagi sombong. Ia belajar dari kesalahannya. Ia menjadi pribadi yang lebih baik. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Dinda. Dinda adalah wanita yang sederhana, baik hati, dan tidak materialistis. Bima jatuh cinta padanya. Ia menceritakan masa lalunya pada Dinda, tentang Aisyah, tentang Sinta, dan tentang kesalahannya. Dinda mendengarkan dengan sabar, tidak menghakimi. "Aku memaafkanmu, Bima," kata Dinda. "Aku percaya, kamu sudah berubah." Bima dan Dinda menikah. Mereka hidup bahagia. Bima tidak lagi mencari kekayaan. Ia hanya mencari kebahagiaan. Dan ia menemukannya pada Dinda. Sementara itu, Sinta, setelah pulih dari sakitnya, memutuskan untuk mencari pekerjaan. Ia tidak ingin lagi bergantung pada orang lain. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa mandiri. Ia bekerja sebagai sukarelawan di sebuah panti asuhan. Ia menemukan kebahagiaan dalam membantu orang lain. Ia tidak lagi iri pada Aisyah. Ia justru bangga pada kakaknya. Suatu sore, Sinta datang ke butik Aisyah. "Kak, aku ingin berterima kasih," katanya, suaranya bergetar. "Terima kasih sudah membantuku. Terima kasih sudah memaafkanku. Dan terima kasih sudah menjadi kakakku." Aisyah memeluk Sinta. "Sinta, kamu adalah adikku. Kita akan selalu menjadi saudara." Sinta tersenyum. Ia merasa, ia sudah menemukan jalan pulang. Ia merasa, ia sudah menemukan cinta yang sesungguhnya. 5 tahun kemudian, kehidupan Aisyah, Bima, dan Sinta adalah bukti nyata bahwa setiap orang berhak mendapatkan kebahagiaan. Aisyah dan Hendra hidup bahagia dengan 2 orang anak. Butik Aisyah semakin sukses, dan mereka berencana untuk membuka cabang baru. Bima dan Dinda hidup sederhana, tetapi penuh cinta. Mereka juga memiliki seorang anak perempuan yang lucu. Sinta, yang kini menjadi kepala panti asuhan, menemukan kebahagiaan dalam membantu anak-anak yang kurang beruntung. Suatu hari, Aisyah bertemu dengan Bima di sebuah acara bisnis. Mereka tidak saling menyapa. Mereka hanya saling tersenyum. Senyum yang penuh arti. Senyum yang mengatakan, "Kita sudah bahagia." Aisyah tahu, ia sudah memenangkan segalanya. Ia tidak memenangkan uang. Ia tidak memenangkan kekuasaan. Ia memenangkan dirinya sendiri. Ia memenangkan harga dirinya. Ia memenangkan kebahagiaannya.
Kisah ini adalah akhir dari sebuah cerita, tetapi ini adalah awal dari kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan pengampunan. Kehidupan yang membuktikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan akhir yang bahagia.